adik-adik, salam misioner. Kita bertemu lagi di pertemuan kami di minggu biasa yang ke-12. Nah, sekarang Kakak Lala ingin menyapa adik-adik semua yang ada di rumah dengan sapaan sekami kita. Tapi jawabannya harus yang semangat ya. Selamat pagi adik-adik, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi kakak pendamping, selamat pagi semuanya. Nah, ulang sekali lagi ya, tapi jawabannya harus yang lebih semangat. Ya, kita ulang. Selamat pagi adik-adik, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi kakak pendamping, selamat pagi semuanya. Nah, pintar. Apa kabar adik-adik yang ada di rumah? Kakak Lala yakin kabar adik-adik di rumah luar biasa karena Tuhan Yesus selalu membimbing dan menyertai kita selalu. Nah, sebelum kita memasuki doa pembuka, mari kita berdiri. Kita menyanyikan sebuah lagu. Nah, tadi kita sudah melakukan gerak dan lagu. Masih semangat kan adik-adik? Sekarang kita mau berdoa. Ayo ambil sikap doa yang baik. Kita duduk manis, lipat tangan, dan tutup mata. Mari berdoa. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus.
Amin. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau mengasihi kami dan selalu melindungi kami. Ajar kami agar dapat selalu taat pada kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Amin. Selamat pagi, selamat bertemu dengan Kak Ika. Jadi hari ini Kak Ika akan membacakan kitab suci yang diambil dari Injil Matius pasal 10 ayat 26 sampai 33. Injil Matius pasal 10 ayat 26 sampai 33. Jadi untuk adik-adik yang sudah pintar membaca, marilah kita baca kitab suci bersama-sama. Untuk adik-adik yang belum pintar membaca, marilah kita mendengarkan isi kitab suci bersama-sama. Jadi, janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu, janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku di surga. Tetapi, barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di surga. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Tadi kan kita sudah mendengarkan bacaan sabda Tuhan itu yang diambil dari Injil Matius pasal 10 ayat 26 sampai 33. Jadi selanjutnya kita akan bersama-sama merenungkannya. Nah, dari sabda Tuhan tadi ada beberapa ayat yang membuat kakak tersentuh, yaitu salah satunya pada ayat 31 di mana sebab itu janganlah kamu takut karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Nah, di sini kita mau diingatkan sama Tuhan bahwa dalam Injil Tuhan itu Tuhan mau menyatakan bahwa kita anak-anak Tuhan itu selalu biasa. Kita itu anak-anak Tuhan selalu takut akan berbuat baik, takut akan jatuh, takut untuk belajar, takut untuk mencoba hal-hal baru, dan terkadang kita itu takut akan adanya hantu. Nah, padahal kita itu jangan takut apalagi sama yang namanya hantu. Karena kenapa? Karena kita tahu Tuhan Yesus itu selalu bersama kita, Tuhan Yesus selalu menjaga kita, Tuhan Yesus itu selalu menyertai kita dimanapun kita berada. Karena burung pipit saja yang ada di atas sana selalu dijaga oleh Tuhan Yesus, apalagi kita anak-anak Tuhan Yesus, sudah pasti Tuhan akan menjaga kita. Untuk itu, kakak mau mengingatkan sama adik-adik semua, sekali lagi jangan pernah takut, karena kita adalah anak-anak Tuhan yang disenangi Tuhan, yang disayangi Tuhan, yang selalu disertai oleh Tuhan dimanapun kita berada. Lagi ayat yang membuat kakak tersentuh, yaitu pada ayat 32, di mana setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di surga. Nah, pada ayat ini tuh biasanya mengingatkan kakak sama adik-adik atau anak-anak yang selalu kadang lagi di rumah makan, atau misalnya kadang pada saat mau melakukan aktivitas seperti mau keluar rumah, ataupun pada saat mau belajar, ataupun pada saat mau makan,
ataupun pada saat berada di tempat-tempat umum, biasanya itu adik-adik itu takut untuk membuat tanda salib atau tanda kemenangan Tuhan kita Yesus Kristus. Malu untuk memperlihatkan bahwa dia itu adalah pengikut Kristus. Dia malu untuk itu. Berbagai macam cara dilakukan. Biasanya kalau lagi di rumah makan, mau berdoa, mau tanda salib, lihat kiri dulu, lihat kanan, baru tanda salib. Padahal kenapa sih kita itu harus malu? Tuhan saja tidak malu pada saat Tuhan membebaskan kita dari belenggu-belenggu dosa. Tuhan pun tidak pernah malu pada saat Tuhan itu membebaskan kita dari dosa-dosa. Tuhan tetap mau membebaskan kita dari dosa dengan segala macam cara yang Tuhan lakukan untuk menebus dosa-dosa kita. Tuhan tidak pernah malu. Jadi untuk apa kita malu pada Tuhan? Jadi kita sendiri itu harus dengan berani mengakui Tuhan Yesus di depan banyak orang dengan cara berdoa, tidak perlu takut dilihat oleh banyak orang, karena Tuhan sendiri itu mengatakan barang siapa yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku. Nah, untuk itu dari sekarang yuk kita sama-sama untuk jangan takut mengakui Tuhan di depan banyak orang. Mari kita menunjukkan bahwa kita ini anak Tuhan Yesus yang setia mengikutinya, yang setia membawa firman Tuhan lewat sikap dan tingkah laku kita sebagai anak-anak Tuhan, sehingga kita kelak pun diakui oleh Tuhan Yesus di depan Bapaknya nanti di surga. Oke, jadi adik-adik, untuk itu mari kita bersama-sama jangan lagi takut dan terus berani untuk mengakui Tuhan Yesus karena kita adalah anak-anak Tuhan. Amin. Nah, tadi kita sudah mendengarkan cerita kitab suci yang diambil dari Injil Matius pasal 4 ayat 1 sampai 11. Tentang apa ya tadi? Siapa yang tahu? Tentang Tuhan Yesus dicobai oleh iblis di mana? Ya, benar, di padang gurun. Nah, sekarang tiba waktunya kita untuk melakukan kreativitas. Ayo, siapkan diri untuk melakukan kreativitas. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Jumpa lagi dengan Kakak Sinta di minggu biasa yang keberapa? Minggu biasa yang ke-12. Ya, adik-adik, kita sudah memasuki minggu biasa ya. Nah, hari ini Kakak Sinta mau buat kreativitasnya seperti ini. Nah, adik-adik bisa lihat? Kreativitasnya seperti ini. Kita akan membuat gantungan pintu berpola burung pipit, bergambar burung pipit. Nah, bahan-bahan apa saja yang akan digunakan atau alat-alat apa saja akan digunakan? Nah, yang pertama itu adik-adik harus mempunyai pola burungnya dulu. Ada pola burungnya, ada dua bagian ya. Ada pola seperti ini, ada pola badan, dan ada pola sayapnya ini. Kemudian apalagi Kakak Sinta? Kita harus menggunakan pensil warna, karena nanti diwarnai ya adik-adik. Kalau tidak ada pensil warna, adik-adik boleh menggunakan krayon ya. Kemudian setelah itu apalagi? Setelah itu kita menggunakan lemnya ini ya. Nanti dipakai untuk merekatkan ayat emas dan lain-lain ya. Bisa digunakan juga untuk melem perekatnya nanti ya. Oke, kemudian apalagi Kakak Sinta? Ada benang kasur atau tali kasur ini. Ini adik-adik kalau tidak ada benang yang dipakai untuk menggantung, adik-adik boleh menggunakan benang wol, boleh juga menggunakan benang biasa. Tapi karena ini Kakak Sinta punyanya benang kasur atau tali kasur, jadi Kakak Sinta menggunakan ini. Dan ini juga lebih keras ya, lebih tebal. Oke. Kemudian apalagi? Kakak Sinta punya kertas kecil seperti ini. Kertas karton kecil ini Kakak Sinta tadi sudah lipat dua, dan dia jadinya karena dilipat dua dan dilem ujung dengan ujung, jadi dia nanti ada lubang seperti ini. Nanti kita memasukkan talinya di sini ya adik-adik. Oke, setelah itu apa lagi yang ada ayat emas ya. Ayat emas ini nanti kita tempel juga ya. Oke, yang pertama sekali kita lakukan adalah adik-adik harus mewarnai polanya dulu
pola ini dulu. Dua pola ini adik-adik harus warnai dengan warna kesukaan adik-adik. Boleh warna biru, boleh warna merah, boleh warna hijau, boleh warna apalagi, warna kuning boleh, warna ungu juga boleh ya. Adik-adik boleh mewarnai dengan warna kesukaan adik-adik. Setelah itu, karena hari ini Kakak Sinta sukanya warna kuning, ya Kakak Sinta lagi suka warna kuning, jadi Kakak Sinta mewarnai polanya Kakak Sinta itu dengan warna kuning. Oke. Nah, setelah mewarnai warna kuning, apalagi yang kita lakukan Kakak Sinta? Yang kita lakukan adalah menempel ayat emas. Ayat emasnya yang ini, adik-adik boleh tempel dia. Tempel di bawah sini. Di bawah ini seperti ini. Nah, karena tadi Kakak Sinta sudah mewarnai warna kuning dan kemudian Kakak Sinta sudah menulis ayat emasnya seperti ini di bawah sini. Nah, jadi Kakak Sinta tidak menempel lagi ya adik-adik. Adik-adik boleh sekarang menempel. Kalau sudah menempel, hal apa lagi yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan adalah, adik-adik lihat ini sayapnya. Sayapnya dimasukkan seperti ini. Dimasukkan di lubang yang ada di atas seperti ini ya adik-adik. Lihat. Oke, ini dimasukkan seperti ini. Nah, kemudian setelah dimasukkan seperti ini, adik-adik melem ini di ujung di atas sini, di sini, kemudian direkatkan di bawah seperti ini. Nah, kalau sudah tertempel seperti itu, dia akan jadi seperti ini adik-adik. Bisa dilihat? Oke. Nah, setelah itu yang adik-adik lakukan adalah kita akan memasang penyangganya di belakang. Penyangga seperti ini. Nah, itu dia, karena Kakak Sinta tadi sudah lipat, ini nanti di lem di bawahnya seperti ini, di bawah sininya saja ya. Setelah adik-adik melem seperti itu, dia direkatkan di sini, direkatkan pas di atas nih, di atas seperti ini. Sudah dilihat semua? Oke, sudah dilihat adik-adik? Nah, yang dilakukan kemudian adalah memasukkan tali kasur ini ke dalam lubang yang terdapat di sini. Di penyangga ini ada lubangnya tadi yang Kakak Sinta bilang, itu dimasukkan ini. Nah, setelah adik-adik berhasil memasukkan, nanti ujungnya itu diikat, dia akan jadi seperti ini adik-adik. Dia akan jadi seperti ini. Nah, bisa dilihat adik-adik? Jadinya seperti ini, penyangganya dijadikan seperti ini, dia masuk ke lubang ini lalu diikat. Nah, jadi kan? Nah, sudah jadi? Oke, sudah ada yang selesai? Nah, kalau ada yang belum selesai, bisa dilanjutkan supaya cepat selesainya. Oke, nah, sebelum itu pasti adik-adik ada yang bertanya, Kakak Sinta, kenapa ya kita harus membuat gantungan burung berpola burung pipit? Nah, sesuai dengan tema yang tadi atau bacaan Injil yang tadi adik-adik dengarkan, di bacaan Injil itu di ayat yang ke-31 dikatakan, sebab jangan kamu takut, kamu lebih berharga dari banyak burung pipit. Jadi adik-adik itu jauh lebih berharga. Nah, adik-adik tahu kan burung pipit itu hidupnya di mana? Hidupnya di alam luas. Nah, hidupnya itu cari makan sendiri. Dia hidup di alam luas, tapi dia tetap dipelihara oleh Tuhan. Apalagi adik-adik. Jadi adik-adik jangan ada yang bilang saya tidak disayang Tuhan. Oh, adik-adik tiap hari berdoa, tiap hari mengucap syukur sama Tuhan Yesus. Tidak mungkin Tuhan Yesus tidak sayang sama adik-adik. Burung pipit saja yang hidupnya di luar mencari makan sendiri disayang sama Tuhan Yesus, apalagi adik-adik. Jadi adik-adik harus terus bersyukur, harus terus mencintai Tuhan Yesus. Oke, nah demikian kreativitas kita hari ini. Nanti kita ketemu lagi di kreativitas berikutnya ya adik-adik. Sampai jumpa. Nah, tadi kita habis membuat kreativitas. Coba tunjukkan kreativitas yang sudah dibuat. Ayo angkat ke atas. Wah, bagus sekali ya semua kreativitasnya adik-adik. Dan jangan lupa untuk minta tolong ke mama papanya agar mendokumentasikan kegiatan hari Minggu ini
untuk di-sharing ke sosial media supaya teman-teman yang lain bisa melihat kreativitas adik-adik. Nah, kita sebagai anak-anak sekami, kita harus menjadi anak-anak yang baik dan jujur. Tidak boleh berbohong, apalagi berbohong kepada orang tua, kepada teman-teman. Nah, karena Allah itu Maha Tahu dan Maha Pengasih. Jadi kita harus menjadi anak-anak yang baik. Nah, kita sudah sampai di penghujung pertemuan sekami kita. Sekarang, mari kita duduk yang manis, kita siapkan hati kita untuk berdoa. Kita lipat tangan, tutup mata, dan mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih karena kami mempunyai Allah yang mengetahui segalanya tentang kami. Kami berterima kasih karena Engkau sangat mengasihi kami hingga rela mengutus anak-Mu mati bagi kami. Amin. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin. Amin. Demikian pertemuan pendampingan sekami kita di minggu ini. Sampai jumpa di pertemuan sekami minggu depan. Ingat, tetap di rumah, jaga kesehatan, jaga kebersihan, jangan lupa rajin cuci tangan dan pakai masker bila keluar rumah. Semoga bumi kita lekas sembuh agar adik-adik bisa bertemu dengan teman-teman di sekami dan kita bisa ikut misa sama-sama lagi di gereja. Sampai jumpa. Salam misioner. Tuhan Yesus memberkati. Kecil-kecil badanku kecil, biar kecil rajin berdoa, berderma berkorban bersaksi, itulah anak sekami. Kecil-kecil badanku kecil, biar kecil pembawa damai, bawa damai kemana-mana sampai ke ujung dunia. Kecil, tapi ku disayang Tuhan. Kecil, tapi ku dipilih Tuhan. Kecil-kecil badanku kecil, biar kecil rajin berdoa, berderma berkorban bersaksi, itulah anak sekami. Kecil-kecil badanku kecil, biar kecil pembawa damai,
disayang Tuhan.